กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Part 3C Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Apakah Anda bingung antara praktek Vipassana dan Samatha? Bagaimana cara yang benar menuju ke Nibbana? Bagaimana menangani persoalan yang muncul selama praktek Vipassana? Apakah latihan bertahap dalam Dhamma? Bagaimana mempraktekkan jalan mulia beruas 8? Apakah Nibbana? Buku ini sangat sesuai bagi para pemula dalam Dhamma, pencari kebenaran, dan juga untuk para praktisi Vipassana yang serius. Di sini dapat Anda temukan berbagai topik, mulai dari kama, dana kemurahan hati, metta cinta kasih, sampai pada Vipassana, meditasi pandangan terang. Buku ini memuat berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para yogi yang bermeditasi di Buddhist Hermitage Lunas, Malaysia. Jawabannya diberikan oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Beliau adalah guru meditasi di Buddhist Hermitage Lunas sejak tahun 2004. Yayasan Satipatthana Indonesia, Mindfulness in Every Way. Judul buku, Tanya Jawab Dhamma bersama Sayadaw Dr. Sunanda. Judul asal, Questions and Answers, oleh Sayadaw Dr. Sunanda. Penerjemah bahasa Indonesia, Ko Chandrawati. Penyunting bahasa Indonesia, Tim Yasati. Perancang sampul, Tim Yasati. Penata letak, Tim Yasati. Foto sampul, Tim Yasati. Hak cipta terjemahan dan penerbitan, Copyright 2018 Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama April 2018. Buku ini tidak diperjualbelikan dan dibagikan secara cuma-cuma. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Bakom, Dusun Barulimus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center, ISMC Jakarta. Jalan Nusaraya, Blok AA nomor 1, Citra 1 Extension, Jakarta Barat, Indonesia. Pada video part 3C ini, saya akan melanjutkan membacakan bagian 3 dengan subtopik nomor 5, Permohonan Maaf. Pertanyaan 1. Bagaimana seseorang dapat merasa yakin bahwa dia telah memaafkan dirinya dan orang lain? 2. Apakah permintaan maaf penting dalam praktek meditasi? Jawaban. Anda dapat merasa yakin bahwa Anda telah memaafkan diri Anda sendiri. Karena biasanya orang egois atau mementingkan diri sendiri. Kita selalu memaafkan diri kita sendiri. Itu sesuatu yang berjalan secara otomatis karena kita paling mencintai diri kita sendiri. Dan kecenderungan makhluk duniawi adalah memaafkan diri mereka sendiri. Buddha mengatakan bahwa Anda tidak boleh hanya memaafkan diri sendiri, tetapi harus melihat kesalahan atau perbuatan keliru Anda. Kemudian, harus mengakui dan membuat keputusan atau tekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Jika telah berbuat salah kepada seseorang, lebih baik akui kesalahan tersebut dan minta maaf kepada orang itu. Dimaafkan oleh orang lain adalah sangat penting. Namun biasanya sulit untuk memaafkan orang lain. Bagian kedua dari pertanyaan itu adalah, apakah permintaan maaf penting dalam praktek meditasi? Ya, permintaan maaf itu penting.
Jika seseorang tidak memaafkan kesalahannya atau kesalahan orang lain, akan terus dihantui oleh pikiran-pikiran yang dinamakan niwarana atau rintangan. 5 rintangan atau niwarana ini dapat mengganggu atau menghalangi kemajuan meditasi. Kelima rintangan tersebut adalah 1. Kamaraga, nafsu indrawi. 2. Vyapada, niat buruk. 3. Dhinamidha, kemalasan dan kelembaman. 4. Uddhaca kukuca, kegelisahan dan kekhawatiran. 5. Wicikinca, keraguan-raguan. Uddhaca berarti kegelisahan dengan batin yang bergerak ke sana kemari. Kukunca berarti kekhawatiran atau kecemasan atau rasa bersalah. Karena rasa bersalah ini, seseorang dapat dihantui pikiran seperti, saya seharusnya tidak melakukan hal itu. Saya seharusnya tidak mengatakan hal itu. Seseorang yang akan berlatih meditasi atau di tengah-tengah retret meditasi harus menyingkirkan gangguan ini dari batinnya. Karena itulah, orang harus memaafkan dirinya sendiri dan orang lain sehingga batinnya menjadi jernih, tenang, dan dapat memusat pada objek-objek meditasinya. Sadhu, sadhu, sadhu. Manujassa pamantacarino tanha wadhati maluwa wija. Soplawati hura-hurang palamincang wa wanasmi wanaro. Dhammapada 334. Kehausan seseorang yang hidup lengah akan tumbuh bagaikan tanaman menjalar. Dia mengalir dari satu kehidupan ke kehidupan lain, bagaikan kera di hutan yang senang mencari buah-buahan. Kita masuk kepada subtopik nomor 6, 31 alam dan praktek meditasi. Menurut ajaran Buddha, ada 31 alam kehidupan para makhluk. Ada 4 alam rendah, dan dari bawah ke atas adalah alam neraka, alam-alam asura dan setan, alam peta, dan alam binatang. Di atas 4 alam ini adalah alam kelima atau alam manusia. 6 alam surgawi atau dewa ada di atas alam manusia. Di atasnya lagi adalah 20 alam Brahma atau alam-alam makhluk bercahaya. Semuanya ada 31 alam keberadaan. Hanya makhluk-makhluk di alam manusia, dewa, dan Brahma yang dapat bermeditasi. Makhluk-makhluk di 4 alam rendah tidak dapat bermeditasi. 4 alam rendah. Makhluk-makhluk terlahir di 4 alam rendah karena karma buruk atau perbuatan buruknya di masa lampau, menderita hampir di sepanjang waktu. Terutama makhluk-makhluk yang ada di alam neraka. Mereka didera penderitaan sepanjang waktu. Sebagian besar makhluk-makhluk di 4 alam rendah batinnya tidak berkembang, sehingga mereka tidak dapat berlatih meditasi sama sekali. Seperti yang Anda ketahui, binatang harus mengikuti hukum rimba untuk bertahan hidup, di mana binatang yang besar dan kuat memangsa binatang yang lebih kecil dan lemah. Mereka selalu menciptakan karma buruk dengan membunuh yang lain untuk dimakan. Mereka juga tidak memiliki kebijaksanaan atau kecerdasan untuk mengerti dhamma. Mereka bahkan tidak dapat melakukan perbuatan luhur yang sederhana, sehingga mereka sama sekali tidak dapat bermeditasi. 6 alam dewa. 6 alam surgawi di atas alam manusia
benar-benar bertolak belakang dengan alam-alam rendah. Makhluk-makhluk ini disebut dewa. Hampir sepanjang waktu mereka menikmati pengalaman-pengalaman hidup yang menyenangkan karena perbuatan baik atau mulia mereka di masa lalu, seperti dana atau kemurahan hati, sila atau moralitas, dan bhavana atau meditasi. Karena itulah mereka tidak dapat berlatih meditasi. Kita juga dapat membandingkan alam dewa dengan alam manusia. Sebagai contoh, di negara-negara yang kaya dan berkembang, banyak orang tidak dapat menjalankan praktek agama dengan benar atau menjalankan praktek spiritual karena mereka terlalu sibuk dengan perolehan duniawi dan kesenangan indrawi. Hanya sedikit yang berjuang untuk bermeditasi. Demikian juga di 6 alam surgawi. Sebagian besar dewa menikmati kesenangan indrawi dan hanya sedikit yang berlatih meditasi. 20 alam Brahma. Di atas 6 alam dewa terdapat 20 alam Brahma. Disebabkan oleh meditasi ketenangan mereka, makhluk-makhluk itu terlahir sebagai Brahma. Mereka menikmati kesenangan jhana dan rentang usia mereka sangat panjang. Tetapi makhluk-makhluk di beberapa alam Brahma, seperti Suddhawasa atau alam kediaman murni, masih tetap berlatih meditasi. Mereka adalah makhluk-makhluk yang telah berlatih vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang, mencapai tingkat pencerahan ketiga, dan mereka menjadi yang tidak kembali atau anagami. Mereka dilahirkan di alam Suddhawasa dan melanjutkan praktek sehingga mereka mencapai tingkat arahat. Alam manusia. Sekarang marilah kita lihat alam manusia. Menurut Abhidhamma, kita manusia adalah perpaduan antara kama baik dan kama buruk lampau kita. Karenanya, di alam manusia kita mengalami campuran antara penderitaan dan kesenangan. Jika kita lihat di sekitar kita, tidak ada seorang pun, termasuk kita, yang sempurna bahagia di sepanjang kehidupan, atau tidak ada seorang pun yang menderita di sepanjang waktu. Kadang-kadang kita bahagia dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan nyaman untuk beberapa waktu, karena kemampuan kita sendiri untuk mendapat hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang kita menjumpai penderitaan, tragedi, kesusahan, dan kesulitan dalam hidup kita. Karena itulah, alam manusia dianggap sebagai percampuran antara susah dan senang. Ini bagus untuk kesadaran spiritual kita. Jika kita tidak menemui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup, kita tidak akan tergugah pada pentingnya ketermendesakan spiritual atau emosi kita. Karena itulah, terlahir di alam manusia dianggap sebagai kesempatan terbaik untuk berlatih meditasi. Itu sebabnya, ketika para dewa akan meninggal, keluarganya mendorong mereka untuk mengarahkan batin mereka agar terlahir di alam manusia, karena para dewa atau makhluk-makhluk surgawi menganggap alam manusia sebagai sugati atau kelahiran yang menyenangkan. Alasannya adalah, di alam manusia mempunyai kesempatan melakukan semua perbuatan baik, seperti kemurahan hati atau dana. Kita dapat melakukan sila atau kebajikan moral, dan kita dapat berlatih meditasi. Cerita Dewa Samana. Mengutip contoh seperti yang tertulis dalam Tipitaka, pada zaman Buddha, ada seorang biku muda bernama Samana. Pada zaman Buddha adalah suatu kebiasaan para biku menerima instruksi dari Buddha. Para biku yang bermeditasi ini harus pergi ke dusun sekitar untuk menerima dana makan
dan biasanya berlatih di bawah pohon yang rindang di hutan atau di gua-gua di gunung. Bhikkhu Samana juga menerima instruksi meditasi dari Buddha dan dia pergi berlatih di gua. Dia berlatih begitu keras sehingga dia bahkan tidak pergi untuk menerima dana makan. 1 kali makan dapat digunakan untuk mempertahankan hidup seseorang selama 7 hari. Jika tidak diberi makan pada saatnya, orang itu akan mati karena kekurangan gizi. Dia meninggal dalam keadaan bermeditasi dan dengan segera terlahir di alam dewa. Kelahiran di alam dewa disebut Opapatika dalam bahasa Pali. Opapatika berarti kelahiran secara langsung atau spontan. Dia langsung terlahir sebagai dewa di alam surgawi dan masih tetap bermeditasi di sana. Karena kamma baiknya, makhluk-makhluk surgawi sedang menunggu serta menyambutnya dengan tarian dan musik surgawi. Dia begitu terganggu sehingga dia kembali ke alam manusia untuk minta bantuan pada Buddha. Buddha memberi petunjuk untuk berlatih meditasi dan dia mencapai tingkat pertama pencerahan serta menjadi Sotapanna. Sekarang dia sebagai Dewa Samana masih berada di alam 33 dewa yang disebut Tawatingsa. Contoh ini menunjukkan ada beberapa sosok di alam dewa yang tekun bermeditasi dan bahkan mencapai pencerahan. Sadhu, sadhu, sadhu. Yogawe jayati bhuri, ayoga bhuri sangkhayo, etang dwedha patang natwa. Bhavaya vibhavaya ca tathantang niveseya yatha bhuri pawandhati. Dhammapada 282. Dari meditasi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui kedua jalan bagi perkembangan dan kemerosotan batin, hendaknya orang melatih diri sehingga kebijaksanaan dapat berkembang. Kita lanjut kepada subtopik nomor 7. Bagaimana meditasi mempengaruhi kesehatan? Pertama-tama, kita harus mengerti bahwa apa yang dinamakan orang atau makhluk terdiri dari badan jasmani dan batin atau nama rupa dalam bahasa Pali. Batin atau nama adalah energi mental yang muncul bergantung pada badan jasmani atau rupa ini. Menurut Patthana, Buddha mengatakan bahwa batin dan materi muncul bersama-sama dan mereka saling bergantung. Jadi, batin dan jasmani saling mempengaruhi secara positif dan negatif. Pengaruh negatif batin pada tubuh. Semua masalah kehidupan muncul dari kekotoran batin. 3 akar kejahatan utama adalah keserakahan, lobha, kemarahan, dosa, dan ketidaktahuan, moha. Sebagian besar orang ketika dipengaruhi oleh kekotoran batinnya akan mencederai kemampuan indranya dengan cara yang tidak baik. Kemampuan indra atau 6 alat indra digunakan untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, dengan mata untuk melihat pemandangan, dengan telinga untuk mendengar suara, dan dengan hidung untuk mencium bau-bauan. Makhluk duniawi memanjakan diri dalam kesenangan indera dengan cara-cara yang salah. Mereka minum minuman beracun, merokok, mengkonsumsi obat-obatan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang tidak sehat ini
menciptakan konsekuensi atau banyak sekali penyakit. Tak dapat diobati atau serius pada tubuh mereka sendiri. Begitulah batin yang tidak baik memberi akibat negatif pada tubuh. Bahkan, ketika seseorang agak marah, dia dapat merasakan jantungnya berdebar dan badannya bergetar. Kemudian masalah lain muncul, seperti sakit perut. Karena rasa sakit ini, dia akan khawatir kalau dia menderita kanker dan mencemaskannya. Jadi, sakit jasmani dapat menyebabkan kekacauan batin, dan kekacauan batin dapat menyebabkan penyakit fisik. Inilah salah satu jenis penderitaan yang dinamakan dukkha. Dukkha atau dukkha ganda berarti penderitaan pada batin dan jasmani. Alasannya, karena kita terdiri dari batin dan jasmani. Ketika ada yang salah pada tubuh, batin juga akan menderita. Sebagai contoh, seseorang tergelincir dan kakinya patah. Kaki yang patah itu menjadi penyebab sakit jasmaninya. Karena kakinya yang patah, batinnya mulai cemas. Pikiran yang cemas seperti, saya ini pekerja harian. Sekarang saya tidak dapat bekerja dan mencari uang. Bagaimana keluargaku dapat bertahan? Bagaimana saya dapat membayar biaya perawatan? Akan muncul di dalam batinnya. Jadi, penderitaan jasmaninya menyebabkan penderitaan batin, dan ini dinamakan dukkha. Akibat positif batin pada tubuh. Melalui meditasi, kita mencoba mengolah batin menjadi lebih sehat, terbebas dari kekotoran batin, dan juga menekan kesenangan berlebihan atas 6 alat indera, seperti merokok, minum minuman, dan menggunakan obat-obatan. Jadi, sikap tidak berlebihan dalam cara hidup dan batin yang benar akan memberi akibat baik pada tubuh. Ini akan membantu memperbaiki kesehatan kita. Buddha sendiri berkata, Aturakayo anaturacitto. Artinya, Anda harus menjaga diri sendiri sedemikian rupa sehingga walaupun tubuh menderita, batin tidak terpengaruh. Beginilah orang-orang mulia seperti para arahat, Paceka Buddha, dan Buddha yang mahir bermeditasi dapat menjaga diri mereka. Seperti halnya kita, mereka memiliki tubuh, dan seperti halnya kita, mereka juga mengalami penderitaan jasmani, tetapi secara batin mereka tidak pernah menderita. Ini dinamakan mereka tekun berlatih atarakayo anaturacitto. Walaupun badan menderita, batin tidak pernah menderita. Sebaliknya, orang awam yang tidak terbiasa bermeditasi dan belum mencapai pandangan terang apapun, secara mental akan menderita ketika menghadapi penderitaan jasmani. Dia mengalami dukkha atau dukkha ganda. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita harus berusaha mempertahankan perhatian murni dengan mencatat perwujudan apapun yang muncul dari tubuh, baik sensasi menyenangkan ataupun menyakitkan. Ketika sensasi menyakitkan muncul, kita harus mencatatnya terus-menerus sebagai sakit, dan mencoba melihat sifat muncul dan lenyap, dengan menyadari bahwa semua sensasi tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak dapat dikendalikan. Batin akan menjadi tenang, dan kita dapat menghadapi rasa sakit dengan keseimbangan, sehingga kita tidak mengalami duka dan dapat mendalami aturakayo anaturacitto. Meskipun tubuh menderita, tetapi batin tidak pernah menderita. Dengan demikian,
meditasi menjadi sangat bermanfaat atau menguntungkan bagi kesehatan kita. Sadhu, sadhu, sadhu. Jiranti we rajaratha sucita, atho sarirampi jarang upeti. Satanja dhammo na jarang upeti, santo hawe sabbhi pawedayanti. Dhammapada 151. Bahkan kereta kerajaan yang indah akan aus, begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi dhamma orang suci tidak akan lapuk. Dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Kita masuk pada subtopik nomor 8. Bagaimana perhatian murni membantu kita mengatasi penyakit, usia tua, dan kematian, serta mencapai kebebasan tertinggi? Pertanyaan 1. Bagaimana perhatian murni membantu kita mengatasi penyakit, usia tua, dan kematian? 2. Bagaimana perhatian murni membantu kita mencapai kebebasan tertinggi? Jawaban. Kita dapat menggabungkan dua pertanyaan itu karena intisarinya sama. Hanya penyampaiannya yang berbeda. Ajaran Buddha atau Dhamma membimbing kita menuju perkembangan kebebasan batin yang tertinggi melalui perhatian murni. Melalui praktek Dhamma, kita dapat mencapai kebebasan batin yang tertinggi dari penderitaan sakit, usia tua, dan kematian. 4. Landasan perhatian murni. Perhatian murni berarti melatih vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang yang berdasarkan pada 4 landasan perhatian murni. Para meditator di sini berlatih 4 landasan perhatian murni sesuai dengan ajaran Buddha seperti yang tercatat dalam Mahasatipatthana Sutta. 4 landasan perhatian murni itu adalah 1. Kaya nupassana satipatthana, perenungan atas perwujudan fisik atau badan jasmani. 2. Wedana nupassana satipatthana, perenungan atas perasaan dan sensasi. 3. Cinta nupassana satipatthana, perenungan atas batin dan faktor mental. 4. Dhamma nupassana satipatthana, perenungan atas Dhamma. Kata Dhamma tidak mempunyai terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia, karena kata itu mencakup perwujudan fisik dan mental. Keuntungan seperti apakah yang dapat kita peroleh dari latihan 4 landasan perhatian murni? Dalam setiap pengenalan Mahasatipatthana Sutta, Buddha meyakinkan bahwa para meditator dapat memperoleh 7 manfaat, yaitu 1. Pemurnian makhluk, sattanang wisuddhya. Dalam bahasa Pali, satta berarti makhluk, sementara wisuddhi berarti pemurnian. Pemurnian makhluk berarti pemurnian batin makhluk tersebut. Mengapa makhluk memerlukan pemurnian batin? Karena batin makhluk yang tidak bermeditasi biasanya atau selalu diliputi atau dipengaruhi oleh kekotoran batin atau kilesa dalam bahasa Pali. Kilesa muncul lewat 3 akar kejahatan utama, yaitu lobha atau keserakahan, dosa atau kebencian atau kemarahan, moha atau khayalan. Jadi kita perlu memurnikan batin jika ingin mendapat pembebasan dari semua penderitaan, usia tua, penyakit, dan kematian. Jika tidak memurnikan batin,
kita akan terombang-ambing dalam lingkaran setan kelahiran, usia tua, dan kematian. Dengan berlatih 4 landasan perhatian murni, Buddha meyakinkan kita akan memperoleh manfaat pertama, Sattanang Wisuddhya atau pemurnian batin. 2 dan 3. Mengatasi duka cita dan ratapan. Soka paridewanang samatika maya. Melalui praktek 4 landasan perhatian murni, Anda dapat mengatasi duka cita atau soka dan ratapan atau paridewa. 4 dan 5. Mengatasi sakit jasmani dan penderitaan mental. Dukkha domanasanang attanggamaya. Dukkha adalah sakit jasmani dan domanasa adalah sakit batin. Kita sebagai makhluk terdiri atas batin dan jasmani atau nama dan rupa. Jadi, rasa sakit muncul bisa disebabkan oleh jasmani maupun batin. Rasa sakit dari badan jasmani dinamakan dukkha, sedangkan kesedihan batin atau duka cita batin dinamakan sakit batin. Manfaat keempat dan kelima adalah Anda dapat mengatasi rasa sakit jasmani dan batin. 6. Mencapai jalan dan hasil. Nyayasa adigammaya. Melalui praktek meditasi vipassana atau pandangan terang, Anda dapat mencapai jalan dan buah atau maggaphala. 7. Pencapaian nibbana atau nibbanasa saccikiriyaya. Inilah 7 manfaat yang dapat Anda peroleh dengan berlatih meditasi pandangan terang atau 4 landasan perhatian murni. Anda dapat memperoleh kebebasan dan terbebas dari 3 penderitaan universal atas usia tua, penyakit, dan kematian. Melalui maggaphala, Anda juga akan mencapai pencerahan. Demikianlah saya akhiri video part 3C. Pada video part selanjutnya, video part 3D, saya akan melanjutkan membacakan subtopik nomor 8 ini, bagaimana perhatian murni membantu kita mengatasi penyakit, usia tua dan kematian, serta mencapai kebebasan tertinggi, dengan melanjutkan pada topik arti pencerahan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang